Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti Rabbi Salim Salim, Rabbi Salim Salim. Rasul tidak akan masuk surga sebelum umatnya masuk surga. Beliau menunggu di atas Shiratal Mustaqim. Satu persatu umatnya lewat Shiratal Mustaqim. Ada yang seperti kilat, ada yang kamariri seperti angin, ada yang kamaritoiri seperti terbangnya burung, ada yang berat sekali merangkak ngesot. Wa nabiyyukum qaimun ala sirati, sedangkan nabimu Rasulullah berdiri di atas sirat, yaqulu sambil berdoa mendoakan satu-satu, Rabbi salim salim. Semoga yang hadir ini bersama keluarganya mendapatkan tiket yang artinya mendapatkan syafaat salim salim, selamatkan selamatkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suatu saat Rasulullah duduk bersama sahabat. Inni la astaku ila ikhwani. Saya merindukan saudaraku. Qalu, sahabat berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Nabi menjawab, antum ashabi. Kalian itu sahabatku. Wa ikhwanil ladzina amanu bi walam yarawni. Yang saya maksud saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku walaupun mereka tidak melihatku. Semoga kita dirindukan Rasulullah. Rindu ketemu rindu, cinta ketemu cinta, dengan catatan cintanya sejati. Dengan kesadaran alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah telah mengajari dengan menulis dan Allah mengajari yang tidak tahu menjadi tahu. Kesadaran itu yang kita bangun. Akhirnya kemarin saya mendapatkan ilmu baru dari TikTok, tidak sengaja tapi disengaja Allah. Bu, TikTok tentang tulisan pada tongkatnya Nabi Musa. Angkat tangan, siapa yang ingin tongkatnya Nabi Musa? Tongkat cingdi. Ya, kami pernah melihat sambutan dari Presiden kita Prabowo. Tidak ada presiden mulai awal sampai saya ini yang punya tongkatnya Nabi Musa. Yang 10 hari bin Salabin Indonesia disulap menjadi aman dan lain sebagainya. Ternyata di tongkatnya Nabi Musa itu bercabang 2. Nanti ya, ada 4 catatan bijak. Ya. Keterangan ini ada di kitab Madarijus Su'ud, syarah dari Maulid Berjanji. Ini kayaknya hawanya Maulid Berjanji semua nih, ya betul. Ya, disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ini asli Banten, menjadi imam di Masjidil Haram bertahun-tahun. Sebentar, tak kenal maka tak sayang. Saya kenalkan ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, biar betul-betul menghormati ilmunya.
Beliau ini ulama nasional tapi kelasnya internasional, produktif dalam menulis buku, kurang lebih buku yang ditulis itu 115, bahkan lebih. Dimakamkan di Mekah, di Ma'lah. Di sana itu pemerintah Saudi punya kebijakan siapa yang dimakamkan di situ 4 tahun harus dibongkar, tulang belulangnya dijadikan satu, kemudian dimakamkan di luar kota. Ternyata giliran pas makamnya Syekh Nawawi, alat berat itu berhenti dan jenazahnya masih utuh. Takbir Allahu Akbar. Jenazahnya masih utuh. Kita ceritakan ini semoga kita kumpul dengan beliau. Sedikit untuk contoh, saya belajar ketika infak, itu saya hadiahkan kepada guru-guru saya. Belajar, dan saya hadiahkan kepada keluarga besar saya. Suatu saat saya diundang di Hotel Swiss Bell, Swiss yang buka bersama dulu Ustaz Irfan, Swiss Bell ya? Juanda, duet sama Bu Khofifah, duet. Panitia jemput saya. Ketika saya masuk mobil, tiba-tiba ada ceramah Ustadz Adi Hidayat menjelaskan tentang kemuliaan Syekh Nawawi. Ternyata Syekh Nawawi itu punya kebiasaan, punya amalan kalau sedekah dihadiahkan kiai-kiainya. Saya langsung jelek, berarti saya enggak salah. Amalan nyambung dengan amalan yang sama, betul? Kok bingung ini? Cinta Al-Quran dengan cinta Al-Quran, sedekah dengan sedekah, ilmu dengan ilmu. Berarti nyambung gak ini? Nyambung? Jenengan sekarang kepengen nyambung gak? Yang sering kirim Al-Fatihah. Saya bersama santri itu selalu kirim Al-Fatihah kepada beliau. 2, Imam Nawawi yang menulis Riyadhus Shalihin sama Syekh Nawawi. Itu kalau sering didoakan, nanti akan didekatkan bukunya, akan didekatkan ilmunya, akan didekatkan amalnya. Karena dari jenazahnya saja utuh, orang soleh, sahabat, tabi'in, rasul dan nabi itu pada hakikatnya tidak pernah wafat. Bal akhyaun inda rabbihim yurzakun. Ruhnya berada di sisi Allah. Kalau bukunya, ilmunya kita kaji, kita bahas, berarti jariah kepada beliau, nyetrum kepada beliau, transfer pahala kepada beliau. Kira-kira beliau mengenal kita enggak? Iki oleh transferan tekondi, oh jamaah Pondok Al-Husu. Sakit dipahami? Jenengan itu kalau dapat transferan, jenengan cari orangnya. Apanya yang dicari Ustadz? Oh, kalau transferan. Jariah itu mengalir, betul. Ilmu yang manfaat itu mengalir. Doa anak soleh itu mengalir. Perhatikan, doa murid soleh itu juga mengalir. Sesama orang soleh saling mendoakan mengalir. Kalau tembus waladun soleh yada'ulah. Nah, lama sekali saya tidak buka buku beliau, tapi Al-Fatihah terus. Tiba-tiba ketemu ilmunya beliau lewat Ustadz TikTok. Dan langsung makjleb. Ada 4 pesan bijak yang luar biasa. 1 bagi para penguasa. Ini kayaknya cocok setelah demo ini. Kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi. Apabila ada penguasa itu pejabat, pemimpin, layak dilu fi sultanihi, tidak adil dalam kekuasaannya, huwa wa fir'aunu sawaun, dia
dan Fir'aun iku podo wae. Kira-kira jenengan denger enggak? Kayaknya enggak denger karena jenengan bukan pejabat. Paling jenengan kan rakyat, cocok itu. Cocok. Coba jenengan pejabat, kok enggak cocok iki. Karena mendiskreditkan. Rancangan undang-undang perampasan koruptor itu bagi koruptor tidak cocok karena saya kena. Ya. Tapi bagi yang dikorupsi cocok. Jadi kadang hukum itu milih cocok dan tidak cocok. Dalil Quran, hadis dan milih cocok dan tidak. Ya seharusnya itu cocok. Allahu Akbar. Ya. Di sini dalil-dalil tentang penguasa adil. Al-Quran surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Siap saksi adil? Tapi kalau KKN itu berat apa berat? Saksi adil ternyata yang diadili anak kita, bisa adil enggak? Belum tentu, berat ya. Orang tua kita, belum tentu. Jadi adil itu memang berat. Kalau ada pemimpin yang tidak adil, tidak ada bedanya pemimpin itu dengan Fir'aun. Surat Al-Ma'idah, ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri. Kata-kata walaupun terhadap dirimu sendiri, hukum itu kalau mengena diri sendiri itu berat apa berat? Berat apa berat? Hukum seberat-beratnya bagi koruptor itu sebelum korupsi. Betul? Tapi giliran dia koruptor, akhirnya kena di jejak digital. Awakmu nisik ngomong apa? Ana wonge gak ana. Hukum, naudzubillah, makanya ada istilah Pak Gofur yang paham itu. Kadang hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas itu. Kalau kena dirinya sendiri tumpul. Kalau kena orang lain, makanya saya punya istilah, orang yang hatinya terang benderang, tajam ngoreksi dirinya sendiri, tumpul ngoreksi orang lain. Orang yang hatinya gelap gulita, tajam orang lain, tumpul. Nah, jenengan masuk yang mana? Gampang untuk ngoreksi hati kita. Kalau apa yang kita lihat itu selalu ditarik ke negatif, berarti hati kita itu memang kotor. Tapi apa yang terjadi, apa yang kita lihat itu kok selalu dikomentari berpikir positif, itu tandanya hatinya baik. Kenapa jenengan dengar? Kita jenengan masuk yang mana? Kalau ada apa-apa itu selalu berpikir positif apa negatif? Ada suami istri gandengan, itu negatif apa positif? Mentang. Oh, mentang-mentang misalnya itu. Tetangga beli sepeda motor, positif apa negatif? Temen tak? Paling oleh utang itu. Cara mengukur hati kita itu gampang. Kalau ada apa-apa selalu berpikir positif, hati bersih. Kalau ada apa-apa selalu berpikir negatif, yaitulah dirinya. Siap berpikir positif? Awas, ana inda dzanni abdibi. Aku Allah tergantung prasangka hambaku. Hadis riwayat Abu Dawud, seorang penguasa yang adil
akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hadis riwayat Bukhari, keadilan adalah sebaik-baik akhlak. Sebelum adil kepada orang lain, awali daripada adil dirinya sendiri. Nih sekilas wawasan. Tongkatnya Nabi Musa menurut Syekh Nawawi Bantani itu panjangnya, maaf ini kurang, 10 hasta. Sekitar 4,572 meter, 4,5 meter. Panjang apa panjang? Karena orang dulu memang tinggi. Jangan dibayangkan sekarang. Tongkat ini bercabang dua. Tongkat ini merupakan salah satu bentuk mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Tongkat ini diceritakan di dalam Al-Quran yang awalnya berfungsi untuk mengembala, menggiring kambing, tapi berkat kekuasaan Allah memiliki multifungsi tentunya dalam menghadapi kedurhakaan umatnya. Contohnya apa? Membelah lautan. Contohnya apa? Tongkatnya mampu menjadi ular. Dan ada lagi mukjizatnya itu. Nabi Musa ketika mengeluarkan dari saku, tangannya itu bercahaya. Kalau ditarik di Probolinggo, buka saku, duwe akeh, penggandaan uang. Konon tongkatnya Nabi Musa dapat menyala di kegelapan. Sudah, baik kita kembali lagi. Yang kedua bagi ulama. Kullu alimin la ya'malu bi ilmihi wa huwa wa iblisu sawa. Kalau ada orang alim, orang berilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan, maka dia sama saja dengan iblis. Sama saja seperti iblis. Bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.